Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga teman-teman dapat menonton video ini sampai selesai. Oke, nama saya Bonaerges Marbun, Prodi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan dengan NIM 2205211046. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teorema Thevenin, yaitu tugas dari dosen pengampu Ibu Evrita Amelia STMT. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengerti dan memahami yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan kembali menjelaskan tentang teorema Thevenin ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, menganalisis sebuah rangkaian kompleks itu berarti mengetahui semua parameter komponen-komponennya, misalnya arus, tegangan, begitu. Jadi kita diharapkan mencari nilai arus atau tegangan. Nah, ada dua penekanan umum yang bisa kita gunakan untuk menganalisis rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah metode langsung, dia namanya. Jadi metode langsung ini kita langsung menentukan besarnya tegangan atau arusnya langsung pada rangkaiannya. Nah, yang termasuk metode langsung ini adalah analisis node, analisis mesh, superposisi, dan lain-lain. Misalnya menggunakan hukum Kirchhoff. Selain metode langsung, ada juga metode penyederhanaan rangkaian. Jadi rangkaiannya itu disederhanakan dulu, baru dianalisis. Nah, baru supaya lebih mudah, rangkaian yang kompleks itu diwujudkan dalam bentuk lain seperti itu. Yang termasuk metode rangkaian penyederhana adalah teorema Thevenin, teorema Norton, transformasi sumber, dan lain-lain. Nah, jadi pada kali ini kita menyederhanakan dengan teorema Thevenin. Ya. Jadi bagaimana penerapan teorema Thevenin dalam menyelesaikan rangkaian dengan rangkaian terlebih dahulu melakukan penyederhanaan rangkaian. Baik, kita langsung saja menuju bagaimana penggunaan teorema Thevenin dalam menyederhanakan rangkaian. Ya, misalkan saya memiliki rangkaian seperti ini, ada sumber tegangan, kemudian ada resistor, ada 3 resistor. Misalkan kita isi masing-masing nilainya dulu, misalkan 12 volt untuk tegangan sumbernya 12 volt, kemudian misalkan saja 3 ohm, sini 6 ohm, dan di sini 6 ohm. Nah, kemudian permasalahan yang kita selidiki, misalnya tentukan nilai teorema Thevenin. Jadi kita diharapkan untuk mendapatkan I. Jadi I yang mengalir pada hambatan mengalir sebelah kanan ini menggunakan teorema Thevenin. Jadi metode yang kita terapkan itu adalah menyederhanakan rangkaian ini terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan hukum umum atau hukum Kirchhoff biasa. Sekarang menggunakan teorema Thevenin. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu namanya RL. Jadi RL itu ini hambatan beban ya, RL. Kita buat A, kita buat B, output keluaran A dan B. Jadi teorema Thevenin ini memberikan teknik matematika untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks menjadi rangkaian sederhana yang dilihat dari sudut pandang kita.
Jadi langkah pertama kita lepaskan dulu RL. Jadi kalau kita melepaskan RL berarti bisa kita hapus dulu RL yang ini. Kita hapus. Nah, sekarang sudah ada dua output yaitu A dan B. Jadi yang ini keluaran. Kita akan menyederhanakan rangkaian yang tersisa ini. Nah, pertama-tama kita menentukan yang namanya PTH. Jadi PTH atau tegangan Thevenin, atau bisa juga disebut tegangan open circuit. Jadi ini sirkuitnya sudah di open, rangkaian sudah dilepaskan RL nya yang 6 ohm itu. Sekarang kita mencari tegangan di antara A dan B. Tegangan di antara A dan B atau PAB bisa kita tentukan sangat mudah, yaitu menentukan tegangan di C dan D. Jadi kita menentukan tegangan di C dan D untuk mencari tegangan A dan B. Kan ini sama kan? Untuk mencari tegangan di 6 ohm kita bisa menggunakan perbandingan atau juga mencari arusnya dulu dikalikan dengan hambatan yang ada di sininya. Kalau misalnya saya mau mencari arusnya dulu, arus yang mengalir di sini, nah kita tulis di sini dulu ya. I misalnya 1 misalnya V per R total sama dengan V nya 12 volt, R totalnya adalah seri, iya kan ini rangkaian seri kan, 3 tambah 6 itu dijumlahkan sama dengan 12 per 9 ampere. Jangan lupa ya satuannya. 12 per 9 ampere melewati 3 ohm, melewati 6 ohm. Kita mencari tegangan di 6 ohm itu caranya adalah V sama dengan VCD, itu adalah I 1 dikalikan dengan R yang ini ya, R yang 6 ohm. Nah hasilnya adalah 12 per 9 dikalikan 6. Nah ini sederhana ya, sederhanakan dulu, bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Nah ini sederhanakan lagi, dapat 4, kita dapat 8 volt. Jadi 8 volt tegangan di CD, begitu juga di AD. Dan kita akan mengetahui VAB dan VC dan VTH yaitu 8 volt. Dan kalau pakai perbandingan juga bisa, itu perbandingannya 1:2. Jadi kalau 12 volt, satunya itu seberapa, duanya seberapa, berarti kita bagi 3 dulu. 12 nya dibagi 3 dapat 4. 4 kali 1 berarti ini 4 volt. 4 nya kali 2 berarti di sini adalah 8 volt. Nah benar ya, sama seperti perhitungan tadi. Nah sekarang setelah dapat PTA, kita mencari yang namanya RTH. Nah mencari RTH itu caranya adalah memandang, setelah ini selesai saya tulis dulu R Thevenin atau RTH. Nah kita pandang rangkaian itu seolah-olah mata kita ada di sini. Nah saya gambarkan di sini gambar mata. Nah jadi kita melihat rangkaian ini dari keluaran. Nah setelah kita lihat, kita harus menonaktifkan sumber tegangan ini. Jadi sumber tegangannya saya nonaktifkan dan saya ganti dengan yang namanya hambatan dalam. Jadi hambatan dalam sumber tegangan itu adalah 0. Nah maka dari itu saya harus menyambungkan ini. Kita sambungkan ini. Ketika saya sambungkan, jadi saya mendapat sebuah gambar baru. Gambar barunya itu yang tidak ada, jadi ini tidak ada. Misalkan dulu gambar barunya kita akan cari R totalnya. Jadi R totalnya di sini bisa rekan-rekan lihat 3 dan 6 ohm ini terangkat paralel dia. Jadi kita selesaikan dengan penjumlahan atau metode R total secara paralel. Nah, jadi saya tulis di sini ya, 1 per R sama dengan 1/3
ditambah 1/6. Nah ini hasilnya tambahkan penyebut, yaitu jadi 18. Ini 6 tambah 3 jadinya 9/18. R nya jadi 18/9, itu adalah 2 ohm. Nah jadi RTH nya itu sama dengan 2 ohm. Nah, setelah saya mendapatkan PTH dan RTH, saya harus menggambar rangkaian pengganti yang disebut rangkaian pengganti Thevenin. Nah rangkaian pengganti Thevenin itu bentuknya seperti ini. Terdapat satu sumber tegangan, jadi sumber tegangan bebas ya, yang PTH, dan satu resistor yang dipasang seri yang disebut RTH. Nah seperti ini. Nah kebetulan tadi sudah dapat nilai ke PTH nya adalah 8 volt, RTH nya adalah 2 ohm. Nah sekarang kita harus pasang kembali RL yang tadi kita lepas, kan kita mau mencari yang mengalir di RL nya. Jadi RL yang kita lepas adalah 6 ohm ya. Nah sekarang yang ditanya adalah I yang mengalir di sini. Nah I yang mengalir di 6 ohm ini. Nah bagaimana caranya untuk menghitung adalah kita totalkan dulu RTH dan RL, baru PTH nya kita bagikan dengan total hambatan. Jadi I sama dengan V dibagi R total. Nah V nya adalah 8, R totalnya adalah 2 ditambah 6. Nah oke, jadi 8 dibagi 8 itu hasilnya 1 ampere. Nah jadi 1 ampere mengalir pada hambatan 6 ohm ini. Nah bagaimana cara mengujinya apakah ini benar? Kita gunakan metode yang lama yang sudah kita pelajari, jadi metode lama. Nah saya gambarkan di bawahnya ya. Jadi rangkaian aslinya itu adalah 12 volt, sini 3 ohm, ada 6 ohm, ke sini nah 6 ohm. Nah oke, kemudian saya mencari I yang lewat ini ya. Jadi banyak metode yang bisa digunakan. Saya menghitung paralel 6 dan 6 dulu. Jadi ini karena gambar 2 makanya kita bagi 2, atau masih manual itu adalah 1/6 tambah 1/6 2/6, jadi R paralelnya 6/2, maka jadi kalau gambar 2 paralel kita bagi 2 dapat 3 ohm. Setelah itu 3 ohmnya seri dengan 3 ohm, jadi R total sama dengan 3 tambah 3, hasilnya 6 ohm. Setelah itu I total yang mengalir di sini, ini I total namanya. Jadi I total itu adalah V total 12 dibagi R total. Nah itu adalah 2 ampere. Jadi 2 ampere mengalir di sini. Jadi 2 ampere juga melewati 3 ohm. Nah 2 ampere di sini terbagi ke sebelah kanan ke bawah. Jadi berapa ampere ke bawah? Nah ini kita lihat besar 1 ampere juga. Jadi I yang adalah 1 ampere. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi terbukti teori atau teorema Thevenin bisa, menggunakan cara manual bisa. Di sini kita lihat cara manual mudah ya. Cara Thevenin itu lebih kompleks sedikit, tapi ini akan bermanfaat pada rangkaian yang lebih. Untuk contoh soal yang lain saya akan share nanti di video berikutnya. Oke, selamat belajar. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami yang saya jelaskan pada saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah menonton video saya. Adapun perkataan saya yang salah, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye.